Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuliana Amanda Jasan akan menjelaskan perkembangan media massa dari masa ke masa. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Sedangkan secara terminologi, menurut para ahli yaitu Berlech dan Ely 1971 mengemukakan bahwa media adalah proses pembelajaran cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Perkembangan media massa sangat cepat dari zaman Romawi kuno, sekitar 60 sebelum Masehi sampai sekarang ini. Media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carles di Jerman dengan menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17, yaitu Oxford Gazette atau London Gazette. Yang kedua yaitu era majalah. Majalah lahir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Chronicle. Lalu tahun 1939 terbit majalah Perintis yang beredar di kalangan supir. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945 di Jakarta terbit majalah Panjaraya di bawah pimpinan marhum Jojo Hadi Suparto. Yang ketiga yaitu era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi tahun 1920 yaitu stasiun radio KDKA di Pittsburgh. Pada awal radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat atau sebaliknya. Di Indonesia, Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945. Sebulan setelah dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku. RRI digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dan sekarang radio berevolusi menjadi radio digital atau online. Yang keempat yaitu era televisi. Televisi dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan memiliki banyak guna sejak tahun 1940-an setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada masa itu, televisi telah menampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967. Hingga saat ini teknologi semakin berkembang. Televisi berukuran tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan halus. Yang kelima yaitu internet. Internet pertama kali dikembangkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1920 lebih dari 10 komputer saling berkomunikasi. Pada tahun 1990 tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web yang itu disingkat dengan WWW. Dan pada abad ke-20 internet semakin luas hingga saat ini dan sekarang berkembang dan sangat banyak peminatnya. Dan beberapa ilmuwan juga berpendapat tentang perkembangan media tersebut. Di antaranya menurut Robert I. Mathis dan John H. Jackson 2004. Mereka berpendapat bahwa kontributor utama globalisasi adalah perkembangan dan evolusi telekomunikasi dan teknologi yang membantu pengiriman informasi dengan cepat.
Teknologi komunikasi seperti satelit telah menghadirkan televisi dan layanan telepon berkabel ke desa-desa terpencil di Afrika, India, Cina, dan Amerika Latin. Pertumbuhan penggunaan internet di seluruh dunia telah menjadikan orang-orang dan perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah berkomunikasi dan memiliki akses data dalam jumlah yang sangat besar. Media massa di tengah masyarakat pasti akan memberikan dampak bagi kita, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya menambah wawasan dan pengetahuan baik kita, menjadi media komunikasi, mudah mencari lowongan pekerjaan, dan mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Dampak negatifnya yaitu adanya pornografi, tersebarnya informasi palsu, membuat individualis, dan paling bahayanya membuat kecanduan hingga lupa waktu dan membuat kita depresi dan kualitas tidur menurun. Tapi semua itu tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita memakai atau mengakses media tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.